Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 8 kelas 5B Teknologi yang merangkatakan. Saya Dia Lima. Saya Aditya Pratama. Saya Nurul Dilalia. Nah, di video kali ini kami akan mengidentifikasi pekerjaan petani mengenai penyakit pada tanaman sawi. Ikuti kelanjutannya. Let's go. Kegiatan ini diawali dengan diskusi bersama pemilik kebun tanaman sawi, yaitu Bapak Arifin yang berlokasi di Desa Balunijuk. Luas lahan tanaman sawi milik Pak Arifin ini sekitar kurang lebih 2 hektar, dengan umur tanaman sawi yaitu 20 hari. Jenis yang digunakan Bapak Arifin yaitu jenis tanaman sawi pahit. Alasan Bapak Arifin menggunakan jenis ini karena harganya yang lumayan tinggi dibandingkan dengan jenis sawi lainnya. Bapak Arifin menggunakan benih sawi yang dibibitkan sendiri dan ketika berumur 20 hari akan dipindahkan dari tempat persemaian ke bedengan. Untuk pengolahan tanah, Bapak Arifin biasanya menggunakan cangkul. Bapak Arifin juga merotasikan tanamannya ketika telah selesai panen dengan menanam tanaman bayam ataupun kangkung. Jarak tanam yang digunakan yaitu 25 cm dikali 25 cm dan tidak terlalu rapat dikarenakan tanaman sawi akan susah tumbuh. Untuk ukuran lubang tanamnya, beliau menggunakan 2 jari dengan kedalaman tidak terlalu dalam. Sebelum tanaman sawi ditanam, beliau melakukan pengapuran dengan dosis 1 ml setiap 1 bedengan. Untuk pemeliharaan tanaman sawi, Bapak Arifin melakukan kegiatan pemeliharaan seperti biasanya, yaitu penyiangan atau pembersihan gulma, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Untuk pemupukan, Bapak Arifin menggunakan pupuk mutiara, wayang, dan kotoran ayam. Pupuk wayang dan mutiara dicampur dengan perbandingan 1:2 dan dicampur dengan air. Demikian juga dengan kotoran ayam yang dicampur dengan air. Pengaplikasian pupuk-pupuk tersebut yaitu dengan disiram dengan interval 3 hari sekali. Tanaman sawi milik Bapak Arifin kelihatan sehat, hijau, dan juga segar. Tetapi, ada beberapa tanaman yang menunjukkan gejala penyakit bercak daun. Penyebab penyakit bercak daun yaitu jamur Alternaria sp. Gejala penyakit bercak daun ini seperti bercak kuning pada daun hingga coklat kehitaman, bahkan dapat mengakibatkan daun layu dan mati. Penyebaran daur infeksi oleh jamur tersebut seperti jamur bertahan pada daun-daun yang telah berada di tanah selama bertahun-tahun. Ketika musim telah menguntungkan untuk pertumbuhan kembali, spora akan diproduksi dalam jumlah yang tidak terlampau banyak. Spora kemudian disebarkan oleh tiupan angin, percikan air hujan, atau dibawa dengan cara lain ke tempat yang baru. Pengendalian yang dilakukan yaitu menggunakan perangsang daun merek Mamikro jika ada tanaman yang menunjukkan gejala penyakit tersebut. Dosis yang digunakan yaitu 1-2 sendok makan dengan 15 liter air. Bahan aktif yang terkandung dalam Mamikro yaitu hara makro primer seperti nitrogen sebanyak 25%, fosfat sebanyak 6%, dan kalium sebanyak 6%. Terdapat juga hara makro sekunder seperti kalsium, magnesium, dan sulfur. Kemudian hara mikro seperti boron, molibdenum, kobalt, mangan, Zn, dan koper. Pupuk daun Mamikro berfungsi sebagai mempercepat pertumbuhan organ generatif tanaman, merangsang pertumbuhan bunga dan buah, serta meningkatkan kualitas hasil panen. Teknik pengendalian yang Bapak Arifin gunakan yaitu pengendalian secara mekanis. Beberapa pengendalian yang bisa dilakukan untuk penyakit bercak daun pada tanaman sawi, seperti bibit dan tanaman tua yang telah terserang segera dicabut dan dimusnahkan. Penggunaan sistem drainase yang baik dan penyemprotan dengan pestisida untuk mengendalikan penyakit ini di tingkat awal. Kemudian, menggunakan varietas yang telah terbukti tahan terhadap penyakit bercak daun seperti sawi ungu atau bungkul hijau. Video tentang identifikasi penyakit pada tanaman sawi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.